Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Sean Augusta dari kelas ekstensi 5 manajemen, mata kuliah etika bisnis Universitas Pakuan. Di sini saya akan memaparkan dan sedikit memberikan pendapat saya mengenai pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Persero Tbk. Jadi pada tahun 2021 kemarin, Kimia Farma sempat menjadi perbincangan karena kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan pada saat Indonesia sedang dilanda kasus pandemi COVID-19. Jadi perusahaan BUMN ini tersandung kasus penggunaan alat rapid test antigen COVID-19 bekas pakai. Berikut cuplikan artikel dan berita mengenai kasus ini. Kimia Farma memecat 5 karyawan dan ditetapkan sebagai tersangka penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Hingga saat ini polisi masih menelusuri kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus penggunaan alat tes antigen bekas. Jadi pada saat digerebek oleh anggota polisi, pihak Kimia Farma ketahuan sedang menggunakan antigen bekas kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat dan calon penumpang di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi awalnya sudah ditampung alat-alat bekasnya ini, setelah itu dibersihkan oleh mereka lalu dikemas kembali sampai terlihat seperti baru dan digunakan kembali untuk calon penumpang berikutnya atau calon orang-orang yang ingin melakukan rapid test antigen tersebut di lokasi tersebut. Untuk sejauh ini pihak Kimia Farma sudah memecat 5 oknum karyawannya yang terlibat dalam kasus ini. Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut menyebabkan kerugian perusahaan dan tentunya juga bertentangan dengan SOP perusahaan. Alat tes antigen bekas itu disebut telah digunakan sejak 18 Desember tahun 2020 hingga 17 April 2021. Atas perbuatan tersebut, mereka ini mendapat keuntungan sebesar 2,2 miliar. Para pelaku ini yang salah satunya merupakan ex-manajer Kimia Farma tersebut didakwa melanggar pasal TPPU senilai 2,2 miliar tadi dan tentang perlindungan konsumen. Jadi pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh Kimia Farma adalah dalam hal kejujuran dan akuntabilitas perusahaan. Pihak Kimia Farma juga dengan jelas mengabaikan tanggung jawab karena mengedepankan keuntungan tanpa memperhatikan terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat secara keseluruhan. Juga tentunya karena bandara itu merupakan pintu gerbang sebuah daerah atau bahkan sebuah negara. Yang kedua, prinsip integritas moral yang dimana mereka merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Dalam hal ini tentunya kita harus sadar bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia, bukan sebagai alat atau objek penghasil uang semata. Tentunya melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh saja dilakukan, asal tidak merugikan pihak manapun dan tetap pada jalurnya, tidak melanggar etika-etika yang ada juga. Di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produk dan layanannya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar karena kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap perusahaan itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.